Dan di balkon ini juga bisa melihat pemandangan ya dari lantai 2. Halo Sobat DB, welcome back to DB Team Studio Channel. Bersama saya Leonardo dan rekan saya Yolanda. Jadi hari ini kita mereview rumah yang sangat berbeda dari biasanya. Kenapa bisa berbeda, Bu Yolanda? Ya, sahabat DB, biasanya kan kita membahas tentang rumah model modern minimalis atau model kolonial dan model klasik. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah rumah dengan konsep modern kontemporer plus ada kesan tropikalnya juga. Ya. Berarti ya ada kesan villanya juga berarti ya? Iya, betul. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung lihat yuk. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita sekarang melihat bagian pagarnya dulu. Iya, betul. Dan jadi sahabat DB, untuk bagian pagarnya sendiri, pemilik rumah lebih mengutamakan bahan-bahan yang low maintenance dan low budget. Sehingga desain dari pagar ini terlihat simple ya. Oke, kalau di sebelah belakang ini apa ini Bu Yolanda? Ya sahabat IB, ini adalah roster. Roster adalah sebuah penyekat antar ruang yang mengutamakan fungsi utamanya sebagai lubang untuk sirkulasi udara dan pencahayaan pada saat siang hari. Oke, sekarang kita ke bagian sini, ke bagian side deck. Gimana Bu Yolanda, side deck ini? Iya, kalau menurut saya ya Pak, dari desain dari rumah ini kan biasanya kalau kita menerima tamu kan kita langsung ajak masuk. Tapi side deck ini juga fungsinya tamu bisa bertamu di sini juga ya. Dan pemilihan tamannya pun dibuat konsepnya modern tropis ya, seperti kayak calathea dari tanaman monstera. Betul sih. Kesan yang sejuk dari rumah Setuju ini. sekali sih. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalamnya. Nah, ini adalah akses masuk untuk menuju ke pintu utama dari rumah ini. Tapi sebelum kita masuk, bisa sahabat DB lihat di sini kayaknya ada sebuah ruangan lagi. Ya, ini yang tadi kita jelaskan, ini ada kantor di depan ini. Oh, tapi di modelnya seperti pintu rahasia gitu ya? Lumayan, ini sudah apa ya, seperti dinding. Jadi kalau orang nggak perhatian pasti nggak mungkin tahu kalau ada ruangan di sini. Bu Yolanda, kalau kita lihat dari dindingnya, ini pakai tekstur kasar nih supaya apa ya? Iya, jadi kan tekstur kasar ini juga warnanya lebih natural ya. Oh iya, setuju. Jadi kayak kesan tropisnya juga ada. Terus di bagian atas ini juga ada namanya para-para. Coba jelaskan para-para itu untuk apa fungsinya? Jadi untuk penggunaan para-para ini juga di atasnya kan ada atap dari kaca. Ya. Jadi sinar matahari itu masih bisa masuk. Dan saat-saat tertentu itu saat sinar matahari berada di atas atap, itu bisa memberikan kesan yang dramatis. Kesan jadi bayangan-bayangan gitu kesan ya? bayangan di rumah ini. Iya. Dan keren. bisa kita lihat juga penggunaan lantainya sendiri juga sama kayak penggunaan side deck juga ya dari kayu. Oke, sekarang kita masuk ke rumahnya langsung aja ya. Iya, ayo. Kalau kita lihat dari pintunya, ini kan langsung tembus ke pagar ya. Dengan pagar yang agak terbuka juga. Nah, tapi di rumah ini pengaturannya berbeda. Biasanya kan langsung ke ruang tengah. Nah, kalau di sini itu harus belok dulu, itu baru ke ruang tengah. Jadi privasi juga tetap terjaga. Ya, selain itu sekat yang kita akan menuju ke ruang tamu pun masih bisa fungsional banget sih. Betul sih. Oke, sekarang kita menuju ke ruang tengahnya. Terkesan luas sekali ya Pak ya? Betul. Nah, untuk ukuran rumahnya sendiri berapa ini? Ini untuk dimensinya 9x20 dan untuk luas bangunannya 180 juga. 9x20? Seperti bukan lebar 9. Kenapa terkesan luas? Karena ini pakai konsep open plan, sehingga dari ruang keluarga, ruang makan sama
kitchen area itu terkoneksi antara satu dan lainnya. Oh iya, jadi misalnya nih kayak pemilik rumah lagi makan siang, itu masih bisa menonton TV juga. Betul. Ya di sini ya. Terus kalau lagi di kitchen area juga tetap bisa nonton TV juga. Oh gitu. Jadi konsep desain ini bisa menginspirasi sahabat Dibi juga ya. Terus selanjutnya kita bisa menuju ke area taman mungkin. Boleh. Di taman ini juga menggunakan konsep side deck. Jadi kita saat di taman juga bisa bersantai sih. Seperti kayak kita bisa duduk di sini, terus mungkin barbecue area bersama teman-teman. Bisa sih. Itu juga bisa. Karena ini open space juga di sini ya. Betul, dan juga penggunaan tamannya sendiri menggunakan tanaman-tanaman yang tropis juga ya. Kesan yang nyaman saat kita bersantai di sini. Kalau Bu Yolanda lihat di sini ada apa? Ini bukannya kayak tembok partisi aja ya? Bukan. Jadi di sini terdapat toilet tamu. Oke, jadi konsepnya juga unik ya, sahabat Dibi. Jadi bisa dilihat ini pintunya sendiri menggunakan sliding. Jadi lebih tidak memakan ruangan di area toiletnya juga sih. Kalau sahabat Dibi lihat juga penempatan untuk toiletnya kan juga di bawah tangga ya. Jadi pemilik rumah benar-benar mengoptimalkan space yang di bawah tangga dengan seefisien mungkin. Bisa sahabat Dibi lihat penggunaan untuk mejanya sendiri dari kayu juga ya. Jadi lebih menambahkan kesan yang hangat. Dan juga yang spesial dari rumah ini adalah bisa sahabat Dibi lihat di belakang kita. Ini apa Pak ya? Jadi ini kalau di bawah tangga biasanya ada space kosong. Nah ini jadi untuk pemilik rumah benar-benar memanfaatkan semua space yang ada. Jadi difungsikan sebagai gudang kecil gitu. Sekarang kita sudah berada di area kitchen dari rumah ini. Bisa kita lihat untuk ruang geraknya masih cukup luas ya Pak ya. Betul. Dari penataan kitchennya juga ditata dengan sangat rapi. Dari penggunaan bahannya sendiri menggunakan bahan marmer. Jadi ada kesan lebih mewah juga ya. Iya betul. Oke, dari kitchen area sekarang kita menuju ke belakang sini. Ini adalah tempat service area. Jadi ada kamar tidur sama kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Dan di belakang masih ada tempat terbuka. Jadi untuk panas matahari juga bisa masuk untuk jemur baju gitu mungkin. Terus sekarang kita menuju ke lantai 2-nya. Ayo ikutin. Untuk railing tangganya sendiri menggunakan bahan besi ya, yang sudah dicat berwarna hitam. Selain itu juga terdapat sebuah lampu tangga. Jadi saat malam hari lebih menambahkan kesan yang elegan ya. Elegan sama mewah lah. Iya betul. Oh ya, jadi Sobat Dibi, di bagian atas dari tangga ini juga terdapat para-para juga ya? Iya, para-para yang dilengkapi dengan atap kaca. Jadi di lantai 2 ini terdapat 3 kamar tidur, 1 kamar mandi luar, sama 1 kamar mandi dalam di dalam master bedroom. Oke, kita langsung menuju ke master bedroomnya ya. Ya sahabat Dibi, sekarang kita sudah berada di master bedroom dari rumah ini. Bisa kita lihat untuk penggunaan lantainya sendiri menggunakan parkit ya. Jadi lebih menimbulkan kesan yang hangat dari rumah ini. Dan juga sudah dilengkapi dengan 1 bed berukuran besar ya Pak ya. 2 x 2 meter. Nah selain itu juga terdapat sebuah kamar mandi dalam. Lalu di area sini juga terdapat kabinet untuk ruang penyimpanan. Ya. Selain itu apa lagi? Di belakang kasur ini ada banyak aksen-aksen kayu. Jadi kesannya lebih mewah juga. Dan juga bisa kita lihat di sisi sebelah sini difungsikan sebagai meja rias
untuk pemilik rumah bisa berdandan. Setelah itu di sini juga terdapat lemari wardrobe. Jadi tidak mengurangi space dari kamar ini ya Pak. Penataannya juga sangat rapi dan juga di atas kita sudah disediakan sebuah ruangan bisa digunakan sebagai mezanin juga ya. Kesannya itu terasa lebih luas sih. Jadi bisa digunakan sebagai tempat untuk bersantai, mungkin di malam hari atau sore hari juga bisa. Saat kita berada di dalam kamar pun tidak terasa bosan. Oh iya. Kayak gitu. Dan juga desain dari balkon ini masih memberikan kesan yang tropikal ya Pak ya? Yes, karena ada batu-batu, ada aksen dari decknya kayu juga. Dan di balkon ini juga bisa melihat pemandangan ya dari lantai 2. Betul sekali. Ya, rumahnya sangat homey banget sih. Sangat bagus sekali, sangat mewah, sangat menginspirasi kita. Setuju saya. Saya betul. Sebelumnya belum pernah juga ngeliat rumah dengan desain seperti ini. Iya, apalagi desain seperti ini di Surabaya ya. Kayaknya jarang banget sih yang mendesain seperti ini. Oke Sahabat DB, jadi untuk next konten kira-kira Sobat DB mau rumah yang seperti apa? Bisa komen di bawah ini, jadi kita punya referensi untuk konten selanjutnya. Iya, betul. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa like, komen, dan subscribe, dan share juga channel DB Team Studio. Saya Leonardo. Saya Yolanda. Kita dari DB Real Estate Indonesia, deliver the best property for you.